Pasukan Hamas kembali menargetkan tank milik Israel di jalur Gaza. Dalam video yang dirilis oleh Hamas pada Minggu 17 Desember, memperlihatkan tank Merkava Israel menjadi sasaran empuk dari militan Palestina tersebut. Dalam video berdurasi 35 detik itu, Hamas menyerang tank canggih itu dari jarak dekat. Hanya dalam sekali tembakan peluru Al-Yasin 105, tank tersebut meledak dahsyat. Kepingan-kepingan dari tank itu pun sampai terpental ke udara. Dalam video selanjutnya, terlihat akibat dari tembakan Al-Yasin 105 tersebut, di mana asap tebal mengepul di tempat tank tersebut dihancurkan dengan mudah oleh Hamas. Akibat serangan itu pula, tentara Israel yang mengendarai tank itu pun seketika tewas karena ledakan dahsyat tersebut. Dijelaskan oleh Hamas bahwa insiden itu terjadi di tenggara kota Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Dua tentara Zionis kembali tewas dalam pertempuran di jalur Gaza pada Sabtu 16 Desember. Tewasnya kedua prajurit itu menambah jumlah korban tewas tentara Israel dalam pertempuran yang sedang berlangsung sejak Oktober 2023. Surat harian Israel Haaretz melaporkan dua tentara cadangan yang gugur itu adalah Sersan Utama Yosef Avner Doran dan Sersan 1 Shalev Zaltzman. Sementara itu, Anadolu Agency menyebut dua korban tentara, menambah daftar tentara Israel yang tewas dalam perang Gaza menjadi 450 orang sejak Oktober. Sebelumnya, media Israel sempat menyebut bahwa penyergapan Hamas di Sujaya terhadap tentara Israel sebagai malapetaka. Sebab imbas serangan itu, 10 tentara elit Israel pun tewas. Hal itu disampaikan oleh surat kabar Maarif pada Rabu 13 Desember. Dalam surat kabar itu memuat informasi terkait militer Israel yang mengumumkan 10 nama tentara elit Brigade Golani yang tewas. Diketahui sejak perang darat melawan Hamas di jalur Gaza, sudah lebih dari 100 tentara Israel tewas. Baik kalah dalam penyergapan Hamas hingga tewas karena ditembak oleh rekan tentara sendiri. Israel kembali mengumumkan bahwa pasukannya membunuh 3 sandera yang ditawan oleh Hamas di Gaza. Tentara Zionis itu tidak sengaja menembak warganya sendiri pada Jumat 15 Desember. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan 3 sandera yang ditembak mati oleh pasukan Israel di lingkungan Sujaya, kota Gaza itu bertelanjang dada. 1 orang dari mereka membawa tongkat dengan bendera putih darurat. Hal ini diakui IDF setelah penyelidikan awal atas insiden tragis tersebut pada Sabtu 16 Desember. Menurut seorang perwira senior di Komando Selatan, insiden itu dimulai setelah seorang prajurit dari Batalion 17 Brigade Bislamach mengidentifikasi 3 sosok mencurigakan yang keluar dari sebuah gedung. Ketiganya bertelanjang dada dan 1 diantaranya membawa tongkat berbendera putih seadanya. Tentara itu pun percaya bahwa orang-orang yang bergerak ke arahnya adalah upaya Hamas untuk menjebak tentara IDF. Pasukan Zionis itu pun segera melepaskan tembakan yang mengarah kepada ketiga orang tersebut. Menurut penyelidikan, tentara itu membunuh 2 pria itu. Sementara pria ketiga yang tertembak dan terluka melarikan diri kembali ke gedung tempat ia berasal. Pada saat itu, komandan batalion yang juga berada di gedung bertingkat tempat tentara tersebut melepaskan tembakan keluar dan meminta pasukan untuk berhenti menembak. Lalu sandera ketiga itu meneriakkan tolong dalam bahasa Ibrani dan terdengar oleh pasukan Zionis itu. Beberapa saat kemudian, orang ketiga keluar dari gedung tempat ia melarikan diri dan tentara lain justru melepaskan tembakan ke arahnya hingga membunuhnya. Komandan batalion menyadari penampilan orang ketiga tidak biasa, hingga akhirnya diketahui ia adalah seorang warga Israel yang disandra oleh Hamas. Sniper Hamas kini semakin menunjukkan tajinya dengan menyerang pasukan Israel di jalur Gaza. Selesai membunuh jenderal dari pasukan pertahanan Israel atau IDF, penembak jitu Hamas seakan berburu prajurit Zionis dalam perang darat.
Aksi nyata sniper Hamas itu terlihat saat mereka menghabisi jenderal Israel di wilayah Khan Yunis pada Kamis 7 Desember lalu. Selain seorang jenderal, 5 tentara Israel juga tewas di tangan penembak jitu militan Palestina tersebut. Kemudian dalam pesan telegram pada Kamis 14 Desember, Brigada Al-Qassam juga menyatakan pasukan sniper kembali melenyapkan 4 tentara Israel di kota Gaza. Al-Qassam juga menyatakan mereka menargetkan 3 kendaraan pasukan Israel menggunakan senjata anti-tank Yasin 105 di Sujaya. Di hari yang sama, mereka juga menargetkan 4 kendaraan lapis baja dan 2 tank Israel di Khan Yunis. Selanjutnya, pada Jumat 15 Desember, Abu Obaidah, juru bicara Al-Qassam, menuturkan bahwa penembak jitu Hamas dikerahkan dalam setiap pertempuran di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga menyita perlengkapan dan senjata dari tentara Israel. Sebelumnya, pada awal bulan lalu, Obaidah sempat melayangkan ancaman bahwa snipernya akan memburu kepala tentara Israel. Abu Obaidah menegaskan bahwa Brigada Al-Qassam akan terus melawan Zionis di semua lini. Pihaknya pun mengancam Al-Qassam juga akan mengubah tank dan kendaraan militer Israel sebagai kuburan mereka. Panglima Militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi secara terang-terangan mengaku bahwa pasukannya gagal. Hal itu imbas serangan terhadap 3 sandera Israel di jalur Gaza yang justru terbunuh di tangan tentaranya sendiri. Halevi pun menyebut bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas insiden fatal itu. Dikutip dari The Times of Israel, Halevi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan segalanya untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia berharap insiden tewasnya Yotam Haim, Alon Samris, dan Samar Talalka menjadi peristiwa yang membekas diingatan sebagai kejadian yang sulit dan menyakitkan. Halevi merasa pilu dengan nasib 3 sandera tersebut yang menderita selama 70 hari dalam tawanan, hingga saat bergerak menuju tentara IDF mereka justru ditembak mati. Halevi secara terang-terangan mengaku bahwa pihaknya gagal dalam kasus ini. Ia pun merasakan duka yang mendalam dari keluarga tawanan atas kematian para sandera. Dirinya pun sebagai komandan mengaku bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin tentara di Sujaya, mengaku bahwa Hamas datang dari berbagai arah dengan cara menipu dengan mengenakan pakaian sipil. Oleh karenanya, pihaknya tak bisa membedakan sandera dan prajurit Hamas. Diketahui sebelumnya, seusai salah menembak ketiga sandera tersebut, ratusan warga mengepung markas IDF. Ratusan pendemo melakukan aksi brutal lantaran memblokir sejumlah lalu lintas. Lalu mereka berjalan dan mengepung markas IDF di Kiria. Kemarahan mereka tak terbendung lantaran 3 warga Israel yang disandra Hamas justru terbunuh oleh IDF. Lantas ratusan pengunjuk rasa menyerukan perjanjian baru untuk mengembalikan sisa sandera. Hizbullah kembali menargetkan markas militer milik Israel pada Sabtu 16 Desember. Dalam video yang dirilis pasukan Lebanon pada Senin 18 Desember, tentara Israel sempat masuk jebakan Hizbullah hingga gerombolan pasukan itu pun tewas saat dirudal. Melalui telegram resminya, Hizbullah mengatakan bahwa insiden itu terjadi di markas tentara Israel di Al-Manara di perbatasan Lebanon Palestina. Terlihat dalam video, mulanya Hizbullah menargetkan sebuah markas militer Israel dengan rudal. Serangan itu pun menyebabkan markas tersebut meledak dan hancur berkeping-keping. Melihat serangan mendadak Hizbullah itu, tentara Israel langsung berbondong-bondong melarikan diri menuju markas lainnya. Dalam masalahnya, Hizbullah pun mengincar markas yang diduduki tentara Israel tersebut. Markas kedua itu pun kembali ditargetkan oleh Hizbullah. Sontak gerombolan tentara Israel yang niat melarikan diri itu tetap tak bisa menghindar dari serangan rudal Hizbullah. Serangan mematikan pasukan Lebanon itu pun sontak melumpuhkan prajurit Israel. Meski begitu, tidak dijelaskan berapa banyak korban jiwa imbas insiden tersebut.
Pasukan pemberontakan Yaman Ansarullah atau Houthi terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah yang menuju ke Israel. Hal itu dilakukan sebagai dukungan terhadap warga Gaza atas agresi dari Israel. Hamas pun memberikan apresiasi kepada Houthi hingga meminta mereka melanjutkan operasi tersebut. Dikutip dari TASS, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya, dalam saluran televisi di Al Jazeera. Ia memuji serangan dari Houthi dengan menyebutnya sebagai saudara-saudaranya. Menurut Hayya, serangan Houthi di Laut Merah itu pun mengubah keseimbangan perang. Oleh karenanya, ia berterima kasih kepada Houthi dan meminta mereka untuk terus menyerang kapal-kapal komersial yang berlayar ke Israel. Selain itu, Hayya juga berterima kasih kepada kelompok-kelompok Irak atas dukungannya terhadap perlawanan Palestina. Mereka juga berterima kasih kepada Hizbullah Lebanon karena sudah mengalihkan perhatian musuh di front utara. Diketahui sebelumnya, Houthi mengatakan mereka akan melancarkan serangan terhadap Israel. Pasukan Yaman itu akan menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab sampai Israel menghentikan operasinya di jalur Gaza. Houthi tak main-main dengan ancaman tersebut. Pasukan itu sudah berulang kali menyerang hingga membakar kapal yang menuju ke Israel melalui Laut Merah. Satu di antaranya adalah kapal kargo dari perusahaan Denmark yang diserang menggunakan drone pada Kamis 14 Desember. Sebelum menyerangnya, Houthi sudah memperingatkan awak kapal untuk berbalik arah. Namun peringatan itu tak diindahkan hingga Houthi nekat melayangkan serangan hingga membakar kapal tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan kematian 4 tentaranya, di mana keempat tentara tersebut tewas dalam pertempuran di Gaza Selatan melawan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, jumlah tentara tewas di Gaza sejak Perang Darat kini sudah mencapai 126 orang. Sementara keempat tentara yang tewas itu ialah sersan kelas 1 Uri Jabayar yang masih berusia 20 tahun. Ia merupakan seorang komando di unit Maglan dari kota utara Malot Tarsiha. Bayar meninggal karena luka-luka yang dideritanya di Gaza Selatan. Kemudian ada sersan kelas 1 Liaf Alus yang berusia 21 tahun. Ia merupakan seorang komando di unit Duvdevan dari Gedra yang tewas dalam pertempuran di Gaza Selatan pada Minggu 17 Desember. Selanjutnya ada sersan Etanaeh yang berusia 26 tahun. Ia juga berasal dari unit Duvdevan yang berasal dari Kibbutz De Eliyahu di Israel Utara. Naeh tewas dalam pertempuran di Gaza Selatan kemarin. Selain itu ada sersan Tal Filiba yang berusia 23 tahun. Ia merupakan unit Yahalom Korps Teknik Tempur dari Rehovot. Filiba juga tewas dalam pertempuran di Gaza Selatan kemarin. Sementara itu, militer juga mengatakan bahwa pejuang ketiga dari unit Duvdevan terluka parah dalam pertempuran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.